Ijazah amalan dari YouTube. Paling mustajab untuk apa saja? Ini adalah kisah nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa nih senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, duriyahnya duriyah yang thayyibah, hidupnya sukses dan bahagia di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa doa paling ampuh, paling mustajab adalah doanya iblis laknatullah alaih. Mengapa? Karena doanya iblis itu selalu dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu dikabulkan oleh Allah. Bahkan iblis kalau mengajarkan doanya itu kepada setan-setan, kepada manusia-manusia yang mengikuti setan, itu juga langsung cespleng begitu. Mau mensihir orang cespleng, mau memelet orang cespleng, mau minta kekayaan cespleng. Itu doanya iblis laknatullah alaih. Tetapi ingat, doanya iblis hanya dapat izin saja tanpa ridhonya Allah. Semua doanya makhluk itu semuanya diizini oleh Allah, tetapi tidak semuanya mendapatkan ridho. Hanya doanya para nabi dan rasul, doanya orang-orang yang soleh, wali-wali Allah, doanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, yang hatinya bersih, yang imannya benar lurus. Itulah doanya orang-orang yang diizini oleh Allah plus dapat ridhonya Allah. Adapun doanya iblis, doanya setan, dan doanya orang-orang yang mengikuti jalan iblis, ya cespleng juga, ya mustajab juga. Tetapi ingat, hanya dapat izin saja, tidak dapat ridhonya Allah. Kelak di yaumil qiyamah akan dikumpulkan bersama iblis dan setan laknatullah alaihim. Jika kita ingin selamat dunia akhirat nih, kalau kepingin selamat dunia akhirat, bukan hanya mengejar mustajab saja, maka carilah guru yang jelas sanad ilmunya. Paham ini? Carilah guru yang jelas sanad ilmunya. Dari guru-guru yang jelas ilmunya, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Contohnya begini nih, bagi para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center, maka ini adalah dibimbing oleh kami Al-Fakir Mu'allim. Nama kami adalah Dawa Mu'allim, dari Sarang, Rembang, Jawa Tengah, yang berguru mulai dari kecil ya di pondok-pondok pesantren di Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Mulai dengan Ki Haji Abdurrahim Ahmad, kemudian Ki Haji Muti Maksum, kemudian Ki Haji Maimun Zubair, dan yang lain-lain. Jelas, ilmunya jelas, sanadnya jelas, sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Dan juga memiliki kitab-kitab yang jelas berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Kitabnya jelas ini, bersumber dari kitab Al-Adhkar misalnya, bersumber dari Sahih Bukhari Muslim, bersumber dari tafsir At-Tabari misalnya, bersumber dari tafsir Al-Qurtubi, bersumber dari tafsir Jami'ul Bayan, ya, atau bersumber dari tafsir Al-Kabir, tafsir Mafatihul Ghaib, atau bersumber dari kitab-kitab ini dan itu begitu. Itu jelas. Bukan bersumber dari orang yang misterius. Misalnya gini, kami mendapatkan ilmu ini, kami mendapatkannya dari orang yang misterius. Orangnya seperti wali Allah, seperti ilmu ini enggak jelas. Jangan-jangan dia iblis laknatullah alaih yang menuntun kepada kita. Lawang para ulama zaman dulu itu tatkala meneliti hadis-hadisnya Rasulullah itu, diteliti benar-benar siapa nih dia, lahir di mana, gurunya siapa saja, dia orang yang benar atau tidak. Kalau tidak jelas maka dicoret tuh ilmunya, dicoret, gak akan diterima, nggak boleh diturunkan kemana-mana. Lah anehnya kalau orang di akhir zaman ini mencari hal-hal yang misterius, mencari guru yang gaib. Masya Allah, ini kepengen mustajab saja atau kepengen selamat dunia akhirat? Maka lihat nih, kalau misalnya ada konten-konten YouTube
yang dia menceritakan doa-doanya ya atau amalannya itu didapati dari orang yang misterius, yang tidak dia kenal, yang dia sendiri tidak kenal. Kan kami sudah membuat video sebelumnya. Kami dahulu saat masih muda sudah seringkali didatangi oleh makhluk-makhluk misterius yang kami uji itu makhluk-makhluk itu. Jadi makhluk itu kami uji, bukan kami yang diuji. Makhluk-makhluk itu kita uji. Benarkah dia? Begitu. Ini yang benar. Karena manusia itu khalifah, pemimpin di muka bumi. Jangan malah mengatakan luar biasa ini saya dikasih doa oleh makhluk misterius. Saya menjadi sakti, saya menjadi hebat, saya menjadi kaya raya. Astagfirullahaladzim. Tipu daya iblis itu sangat pintar. Ya. Atau misalnya gini, ilmunya bersumber dari konon katanya. Konon katanya Nabi Adam dan Hawa itu begini dan begini. Konon katanya. Lah ilmu Islam kok konon katanya bagaimana sih? Ilmu Islam itu sudah jelas. Hanya orang-orang bodoh saja yang tidak pernah mempelajari kitab-kitab tarikh, tidak pernah mempelajari kitab-kitab hadis, tidak pernah mempelajari kitab-kitab yang sudah disusun oleh para ulama selama ribuan tahun hingga sekarang. Coba bayangkan. Orang-orang pemalas itu tidak mau belajar dengan baik. Lawang kitab-kitab Islam itu sudah dijaga oleh para khalifah-khalifah Islam. Kemudian dijaga oleh para sultan-sultan, dijaga oleh para ulama-ulama, para wali-wali Allah hingga sampai kita sekarang ini. Lah kok ada ilmu yang katanya konon katanya. Ini ilmu iblis, itu ilmu dari mana itu? Penyesatan kepada umat. Atau misalnya gini, ilmunya bersumber dari mimpi. Dari mimpi. Seolah-olah ini Quran dan hadis dan kitab-kitabnya para ulama itu enggak lengkap. Sekali lagi hanya orang bodoh saja yang tidak tahu. Kami sendiri Al-Fakir Mu'allim ini mempelajari kitab hadis saja itu sudah puluhan kitab hadis, puluhan. Contohnya gini, kitab induk hadis ya. Pertama nih, mulai dari Sahih Bukhari, 2 Sahih Muslim, 3 Sunan Abi Dawud, 4 Sunan At-Tirmidzi, 5 Sunan An-Nasai, 6 Sunan Ibnu Majah. Ini masing-masing kitab ini bukan hanya satu jilid, berjilid-jilid. Belum lagi ditambah Musnad Imam Ahmad bin Hambal, berjilid-jilid sampai 19 jilid. Belum lagi ditambah kitab Muwatta'nya Imam Malik. Belum lagi ditambah Sunan Ad-Darimi. Belum lagi ditambah kitab Al-Mustadraknya Imam Al-Hakim. Belum lagi ditambah kitab Al-Mu'jam, mulai dari Mu'jam As-Saghir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Al-Kabir. Belum lagi ditambah kitab Musnadus Syamyin. Ini berjilid-jilid, satu rumah pul. Belum lagi kitab tafsir. Mulai dari yang terkecil nih, kitab tafsir yang kecil yaitu kitab Tafsir Jalalain. Kemudian Hasyiah Shawi, kemudian Tafsir Ibnu Katsir, kemudian Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Al-Tabari, Tafsir Ar-Razi, Tafsir Al-Alusi, tafsir macam-macam. Belum lagi kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih dalam satu mazhab Imam Syafi'i saja itu sudah puluhan bahkan ratusan kitab. Belum ditambah kitab-kitab fikih di luar mazhab 4. Belum lagi ditambah kitab-kitab tarikh. Belum lagi ditambah kitab-kitab akidah, kitab-kitab akhlak dan tasawuf. Itu ribuan kitab. Lah kok sekarang ini umat Islam inginnya instan, mendapatkan dari orang misterius, mendapatkan ilmu dari konon katanya, mendapatkan ilmu bersumber dari mimpi atau bersumber dari hasil meditasi. Lah kalau meditasi sendiri ngapain Rasulullah SAW dulu meditasi, kemudian mendapatkan Al-Quran, mendapatkan hadis, mendapatkan ilmu hikmah yang segitu banyaknya, kemudian diturunkan kepada para sahabat, sahabat kepada tabi'in, tabi'in, hingga para ulama sampai sekarang. Lah kalau misalnya umat Islam sekarang ini nih lebih memilih ilmu orang misterius, atau bersumber dari konon katanya, atau bersumber dari mimpi, atau bersumber dari hasil meditasi. Ini kayaknya ini seperti tidak orang Islam, sepertinya bukan orang Islam. Jadi sekali lagi, kalau orang Islam itu kembali lagi ngaji yang benar, mempelajari Al-Quran dari cara membaca, kemudian belajar maknanya, belajar hadis, belajar fikih, belajar akidah, belajar tasawuf dan seterusnya, bersumber dari guru-guru yang jelas. Demikian, wallahu ta'ala a'lamu bishawab.